Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar jawaban salamnya sepertinya sudah Ramadan nih, udah pada puasa. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala qudwatina wa uswatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh asatidzah dan ustadzat dari tingkat yang paling kecil TK Al-Quran, kemudian sekolah diniyah tahfidzul Quran, juga Ma'had, ya, putra dan putri. Tidak tertinggal Bapak Ibu sekalian, para wali santri, wali murid, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita pagi hari ini. Sebetulnya yang kami jadwalkan untuk mengisi acara silaturahim dan targhib, mohon maaf tulisannya ini bukan tarhib ya, targhib. Kalau tarhib malah kabur ya kan. Targhib. Sebetulnya ada narasumbernya, namun tiba-tiba narasumbernya berhalangan. Ternyata sudah ada acara yang jauh sebelumnya direncanakan, namun beliau lupa. Beliau menyanggupi hadir ke Darussunnah, ya, namun beliau tidak bisa membatalkan apa yang sudah menjadi program sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada rotan, akar pun jadi, kan begitu. Baik, judulnya sebentar lagi tiba Ramadan, apa persiapan kita? Sebentar lagi, kalau di background belakang ini ditulis 28 Sya'ban ya. 28 Sya'ban berarti besok 29 Sya'ban. Besoknya lagi hari Senin itu apakah masih 30 Sya'ban atau sudah 1 Ramadan? Kita menunggu pengumuman dari pemerintah ya. Kalau diumumkan hari Senin, ya kita Senin puasa. Kalau diumumkan hari Selasa, ya hari Selasa kita mulai puasa. Atau kalau ada perbedaan bagaimana? Setuju enggak kalau puasanya kita belakangan, hari raya kita duluan? Biar cepat selesai gitu. Bapak Ibu sekalian, materi hari ini saya akan sampaikan singkat-singkat saja. Mudah-mudahan nanti ada yang menambah ya. Ramadan hampir tiba, apa persiapan kita? Sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban atau di penghujung bulan Sya'ban. Oleh Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah disebutkan bahwa bulan Sya'ban ini bulan menyiram. Jadi bulan Rajab bulan menanam,
bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Pertanyaannya, apakah di bulan Rajab kemarin kita sudah menanam? Kan bertanya tuh, apakah di bulan Sya'ban ini kita menyiram? Kalau kemarin nggak menanam, pasti hari ini tidak menyiram. Kalau tidak menanam, tidak menyiram, mungkin nggak Ramadan kita akan panen? Panen apa ya? Oh, nggak ada tanamannya gitu kan. Walaupun demikian, Bapak Ibu sekalian, suka tidak suka, mau tidak mau, Ramadan nanti kita panen. Anggap saja orang lain yang menanam, orang lain yang menyiram, namun yang panen adalah kita di bulan Ramadan ini. Nah, persiapannya apa saja? Pertama, berdoa. Kenapa doa ini penting? Karena kita tidak tahu apakah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di bulan Ramadan. Bukankah ada di antara saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tahun yang lalu dipanggil oleh Allah sebulan sebelum Ramadan. Ya, ada yang dipanggil oleh Allah sepekan sebelum Ramadan, ada yang dipanggil oleh Allah sehari 2 hari, bahkan hampir-hampir datang Ramadan tinggal 1 jam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, alias innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu, kita mesti berdoa dengan bahasa kita masing-masing, hal itu tidak mengapa, agar kita diberi kesempatan oleh Allah nyawa kita ya sampai nanti bulan Ramadan. Sebagian ulama salaf, beliau mengatakan, kanu yad'unallaha sittata ashhur, bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berdoa kepada Allah 6 bulan. Berdoa 6 bulan itu untuk apa? Ayyuballighahum syahr Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjumpai Ramadan. 6 bulan. Jadi 6 bulan itu mereka semangat terus berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sedangkan kita hari ini tinggal 2 hari, ya kita belum berdoa apa-apa ini. Ya, seharusnya sudah banyak berdoa, ya mengikuti jejak para salafus soleh, mengikuti jejak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdoa sittata ashhur ayyuballighahum syahr Ramadan, agar Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjumpai Ramadan. Thumma yad'ullaha sittata ashhur. Setelah itu mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan pula. Ayyataqabbalahu minhum, supaya Allah menerima amal soleh mereka. Dan ini yang pertama ini doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila hari-hari sebelumnya, sebelum hari ini kita lupa berdoa, nah ini diingatkan agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kesempatan buat kita menjumpai Ramadan. Yang kedua, bertaubat dari maksiat. Kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang banyak melakukan dosa, melakukan maksiat, melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, kita bertaubat menjelang Ramadan dan mudah-mudahan kita istiqomah seterusnya. Jadi tidak menjelang Ramadan taubat, nanti di luar Ramadan kembali lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Allah perintahkan kita untuk bertaubat secara murni, nasuha. Nah, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Terutama yang paling penting hari ini perlu kita ingatkan, taubat dari riba. Karena kita tidak mungkin memberi makan keluarga kita, baik sahurnya maupun
bukanya dengan harta riba. Oleh sebab itu kepada seluruh kaum muslimin, dan saya yakin kita tidak lah ya, agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi riba. Riba ini sekian pintu ya. Pintunya cukup banyak, yang paling ringan itu mithlu ayyangki kharrajulu ummah, seperti seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya. Artinya riba itu luar biasa, berat, besar dosanya. Nah, jangan sampai di bulan Ramadan ini ya, kita memberi sahur ke anak-anak kita, ya, ke keluarga kita, memberi makan buka puasa keluarga kita dengan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi harta haram itu kemudian disedekahkan ke masjid ya, disedekahkan, diinfakkan untuk iftar berjamaah dan lain sebagainya, maka ini sungguh sangat miris ya. Jadi bertaubat dari dosa-dosa, terutama hari ini dosa riba. Yang berikutnya adalah mulai sekarang Bapak Ibu sekalian mulai membuka fikih siam. Yang punya buku tentang fikih siam dibuka. Yang punya artikel kaitannya dengan saum dibuka, dipelajari. Bertanya lagi. Walaupun kita tahu bahwa Ramadan ini datang tiap tahun, berarti kan setiap tahun kita baru membuka fikih siam ini. Tidak tertinggal, mulai hari ini kita mempersiapkan diri untuk semangat, bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan mempersiapkan iman, mempersiapkan mental, dan mempersiapkan gitu, ya enggak apa. Oh, minta dibuka. Hah? Gak apa-apa. Oh, itu udah sesuai dengan settingnya. Ya udah. Lanjut ya. Apa tadi, lupa tadi ngomongnya? Mempersiapkan iman, mempersiapkan mental, mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengisi Ramadan dengan aktivitas-aktivitas ibadah. Nah, aktivitas-aktivitas ibadah itu Bapak Ibu sekalian, nanti kita bisa diskusikan ya. Pertama adalah puasa. Yang kedua qiyam Ramadan. Yang ketiga sedekah. Yang keempat tilawatul Quran. Yang kelima i'tikaf. Yang keenam meraih Lailatul Qadar. Yang ketujuh kalau ada kesempatan beribadah umroh. Yang kedelapan ya, meraih pahala haji dan umroh. Dan yang kesembilan banyak berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa poin tadi? Berapa poin Bapak Ibu? Ulangi ya. Jadi aktivitas ibadah di bulan Ramadan itu pertama puasa. Yang kedua, qiyam Ramadan. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, tilawatul Quran. Yang kelima, apa tadi? Lupa juga saya. Yang kelima, i'tikaf. Yang keenam, meraih Lailatul Qadar. Yang ketujuh, umroh. Ya, yang kedelapan meraih pahala haji dan umroh, dan yang kesembilan banyak berdoa, berzikir. Baik, ini aktivitas kita. Nah, harus kita siapkan mulai hari ini iman, mental, semuanya kita siapkan untuk melakukan aktivitas yang tadi kami sebutkan. Pertama, tentang saum. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini ya dibaca setahun sekali ya. Kasihan banget ya. Ya.
Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian siam. Bahasa Al-Qur'an adalah siam, bahasa hadis saum, dan dialektika kita sehari-hari menggunakan istilah puasa. Jadi baik disebut siam, saum maupun puasa, definisinya sama, menahan diri dari makan, minum, dan ibadah suami istri dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Itu yang disebut dengan siam, saum, atau puasa. Nah, ternyata kewajiban puasa ini tidak sekedar untuk kaum muslimin, tetapi telah diwajibkan kaum sebelumnya, kepada kaum sebelumnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Kata Ibnu Abbas, umat sebelum kita itu adalah ahlul kitab. Bagaimana puasanya ahlul kitab? Saya kutip pendapat Al-Imam At-Tabari, ya, kaitannya dengan puasanya orang Nasoro. Langsung Nasoro aja ya. Dengan sanad, ya, dengan sanadnya, ya, itu disebutkan bahwa kewajiban puasa Ramadan itu dulu juga diwajibkan kepada orang-orang Nasoro. Sama bulannya, ya, Nasoro juga puasa Ramadan, Yahudi juga puasa Ramadan. Nah, tetapi puasa yang berlaku bagi mereka itu ada ketentuan-ketentuannya, Bapak Ibu sekalian. Apa ketentuannya? Buka puasanya itu, ya, terbatas. Waktunya terbatas, artinya waktu terbatas itu mereka tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya, sesudah mereka bangun tidur. Misal tidurnya jam 8 malam ya, jam 10 bangun, itu sudah dianggap puasa. Jadi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Bagaimana kalau seseorang bangun jam 2 dini hari? Apakah dia boleh berbuka, boleh makan, boleh minum, boleh mendatangi istri? Jawabannya tidak boleh. Bahkan 1 bulan penuh tidak boleh mendatangi istrinya. Hal ini sangat berat bagi orang-orang Nasara. Kemudian mereka merubah puasa Ramadan itu menjadi puasa musim dingin dan musim panas. Itu mereka rubah, ya. Nah, saya tidak tahu apakah 30 hari Ramadan itu dibagi 2, ya. Misalnya 15 hari di musim panas, 15 hari di musim dingin, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas mereka ini merubah saum Ramadan itu dilakukan pada musim panas dan musim dingin. Itu pun kemudian mereka keberatan. Mereka sangat berat puasa di musim panas dan sangat berat puasa di musim dingin. Lalu mereka bersepakat, ya, untuk melakukan puasa tersebut antara musim panas dan musim dingin. Musim apa kira-kira ini? Musim duren? Enggak. Oh, jawabannya musim duren. Musim semi. Nah, karena mereka ini merasa merubah hukum Allah Subhanahu wa taala dan merasa bersalah, mereka tambahi puasa itu 20 hari. Jadi 30 hari ditambah 20 hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya yang merubah ini adalah orang-orang yang berilmu dari kalangan mereka, sementara orang-orang awamnya ikut saja. Inilah yang kemudian kita baca di dalam Al-Quran, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi menjadikan alim ulamanya. Mereka orang-orang Nasara menjadikan ahli-ahli ibadahnya sebagai arbabam min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, karena
orang awamnya, mentaati ulama-ulamanya dan ahli-ahli ibadahnya, merubah hukum Allah Subhanahu wa taala, yang boleh menjadi tidak boleh, yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, yang ditentukan Ramadan mereka rubah musim panas, musim dingin. Itulah yang disebut dengan arbabam min dunillah. Baik, itu gambaran puasa orang Yahudi dan orang Nasara. Nah, demikian pula pada awalnya Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang Muslim, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga hampir-hampir mirip. Mereka, yakni para sahabat Nabi itu, waktu berbuka puasanya itu sangat terbatas. Maghrib sampai sholat Isya. Awal-awalnya, ya, maghrib sampai sholat Isya. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kalau mereka sudah sholat Isya, maka tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mendatangi istrinya. Atau waktu berbuka bagi mereka itu sebelum tidur. Jadi setelah tidur, maka tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mendatangi istri. Ini awal-awal seperti itu. Nah, kemudian ada sebagian sahabat Nabi, ya, yang melanggar aturan itu. Jadi mereka ada yang makan setelah Isya, ada yang mendatangi istrinya setelah Isya. Lalu dengan turunnya surat Al-Baqarah 187, maka itu kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, asbabun nuzul Al-Baqarah 187 itu, tersebutlah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah. Beliau adalah sahabat Nabi. Beliau berpuasa dan beliau tetap bekerja di kebun kurma. Yang namanya bekerja di kebun kurma itu ya sangat berat, mencangkul tanahnya, kemudian merapikan pelepah-pelepah kurmanya, naik turun, ya kan? Itu sangat berat itu. Maka ketika waktu buka tiba, pulanglah dia ke rumah. Sampai di rumah, ia ketemu istrinya, lalu dia bertanya, hal indaki ta'am? Apakah kamu punya makanan? Ada enggak makanan buat berbuka puasa? Kata istrinya, la, enggak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bisa kita bayangkan ya, sahabat Nabi yang mulia pulang ke rumah enggak ada untuk makan buka puasa itu. Alhamdulillah kita masih ada ya berbuka puasa. Kalau kita pulang ke rumah ada ya. Bapak-bapak kalau pulang ke rumah ada buka puasa enggak Pak? Ada makanan? Enggak ada. Bu, enggak ada Bu katanya Bu. Ada. Apa saja ada itu Pak? Kurma ada, terus apa lagi? Air putih ada, terus sebutin satu-satu deh. Ada kolaknya, kalau menurut bahasa santri itu Pak, enggak afdol kalau enggak ada. Enggak ada gorengannya. Kalau santri itu begitu, kalau buka puasa nyari gorengan tuh. Enggak ada gorengan, itu mereka bertanya-tanya itu. Padahal kan enggak bagus ya Pak. Nah, Qais bin Sirmah radhiyallahu anhu ketika pulang bertanya kepada istrinya, hal indaki ta'am? Kamu punya makanan enggak? Kata istrinya, la, tidak. Maka istrinya kemudian keluar mencari makanan. Wallahu alam, mencari makanan itu apakah beli atau yang lainnya. Tatkala ia pulang membawa makanan, menjumpai suaminya tertidur. Suaminya itu sudah tidur. Bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, seharian kerja di ladang, di kebun kurma, capek, maka dia tertidur.
sang istri ketika membawa makanan itu dia tidak tidak enak kalau membangunkan suaminya. Kalau dibangunkan juga nggak ada artinya kan, karena nggak boleh makan setelah tidur. Setelah tidur nggak boleh makan. Maka yang terjadi, Qais bin Sirmah mempertahankan puasanya sampai besok pagi beliau tetap bekerja di ladang. Bekerja di kebun kurma dalam keadaan perut kosong. Ya, tidak ada minuman yang masuk sekian jam. Ketika tengah hari beliau pingsan, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah pingsan itu ya. Hal tersebut diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Allah turunkan Al-Baqarah 187 itu. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath ila nisaikum. Ya, telah dihalalkan bagimu. Bapak Ibu sekalian, kok tiba-tiba dihalalkan? Berarti sebelumnya dilarang kan begitu. Telah dihalalkan ya untuk kalian itu pada malam Ramadan melakukan rafath. Rafath ay al-jima' ya, ibadah keluarga suami istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, mereka istri itu adalah pakaian buatmu dan kamu pakaian buat mereka. Ya. Di ayat itu dijelaskan Allah mengetahui kalau kalian itu tidak bisa menahan nafsu, tidak bisa menahan hasrat kalian. Ya, seperti tadi hasrat makan ada sebagian yang melanggar, ya, kemudian hasrat mendatangi istri juga mereka lakukan. Nah, di antara yang melakukan itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi para jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah, para sahabat ini kemudian menyadari kalau mereka ini melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka bertaubat, mereka minta maaf, minta ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka, fataba alaikum wa afa ankum. Allah menerima taubat kalian dan memaafkan kalian. Fal'an basiruhunna. Nah, kalau sekarang boleh, silakan. Ini soal suami istri sudah dibolehkan. Jadi kalau dulu waktunya hanya short time, pendek ya, sekarang long time. Ya. Jadi silakan saja ya, dibolehkan. Lalu bagaimana dengan kaitannya makan dan minum? Kulu washrobu, makanlah dan wakulu washrobu, makanlah dan minumlah. Sampai kapan? Sampai benang putih, sampai jelas benang putih dari benang hitam. Benang putih, benang hitam itu bukan benang ya, bukan benang ya. Bagaimana kalau seseorang menaruh benang putih, benang hitam, bangun tidur, oh belum kelihatan putihnya, tidur lagi. Bangun-bangun kok belum kelihatan putihnya, bangun lagi. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah minal fajar, yaitu fajar. Dan dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ya, waktu makan minum ya pada malam Ramadan itu terakhir yaitu fajar. Alias kalau kita sahur itu ya, yang penting sebelum subuh. Bagaimana dengan imsak yang selama ini kita dengar? Imsak itu artinya apa? Menahan ya. Ya, menahan. Ya, imsak itu menahan. Sedangkan definisi puasa juga al-imsak kan begitu, menahan. Jadi imsak-imsak yang di negara kita ini itu sebut saja seperti lampu kuning lah, belum lampu merah ya, lampu kuning. Jadi lampu kuning itu masih boleh sampai dikumandangkan azan. Kalau sudah azan, Bapak Ibu sekalian stop. Atau sebelum azan stop lah ya. Takutnya nanti kebablasan. Setelah itu, tsumma atimus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa sampai malam. Saya mau tanya kepada hadirin ya. Sempurnakan puasa sampai malam. Malam itu jam berapa? Bu, ibu-ibu deh, Bu. Malam itu jam berapa, Bu?
Sempurnakan puasa sampai malam itu jam berapa? Ada ibu-ibu nelpon temennya, semalam saya telepon kok nggak diangkat, kenapa? Jam berapa? Jam 9. Saya jam 9 saya telepon kamu kok nggak diangkat gitu. Kata temennya, jam 9 itu saya sudah tidur. Kemudian kata yang nelpon, masih sore sudah tidur. Bayangkan ya, jam 9 masih sore. Nah kalau gitu malamnya jam berapa dong? Jam 9 masih sore kan? Nah, al-lail Bapak Ibu sekalian, yang namanya tsumma atimus siyama ilal lail, itu maksudnya adalah maghrib. Maghrib. Kalau seseorang berpendapat bahwa maghrib itu belum malam, alias jam 9 baru dikatakan malam, berarti dia berbuka puasa sampai jam 9. Kan gitu. Tsumma atimus siyama ilal lail. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah setelah tadi dibolehkan ketemu istri sampai subuh, dibolehkan makan minum sampai subuh. Allah larang lagi, wala tubashiruhunna. Janganlah kalian mencampuri mereka. Tanda tanya kan? Tadi boleh. Sudah dihalalkan kok sekarang dilarang. Wala tubashiruhunna. Janganlah kalian mencampuri mereka. Kapan itu? Wa antum aakifuna fil masajid. Ya, di saat kalian sedang beribadah iktikaf di masjid. Jadi para jemaah sekalian, kalau suami-suami iktikaf itu kan dilarang pulang. Ya, kalau pulang berarti batal gitu aja. Ya, pulangnya kangen sama istrinya. Iktikaf 10 hari, hari ke-7 sudah kangen. Lanjutin iktikaf atau pulang nih? Lanjutin iktikaf atau pulang ini? Enggak taunya jam 2 menghilang. Mau jam 2 menghilang, nanti menjelang sahur muncul lagi. Nah, rupanya waktu sejam 2 jam itu dia gunakan ketemu istrinya, maka itu dilarang di dalam maksudnya larangan iktikaf. Di antaranya seperti itu ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Baik, ini poin yang pertama Bapak Ibu sekalian tentang saum. Saum tentang puasa, tentunya tidak sekedar menahan diri makan, minum dan ibadah suami istri, lebih dari itu adalah menjaga mata, menjaga telinga, menjaga apalagi? Mata, telinga, lisan ya. Supaya saum kita ini maksimal. Yang kedua, aktivitas kita adalah qiyam Ramadan. Ya, melakukan ibadah malam alias qiyam Ramadan, atau bahasa kita ini sederhana sajalah, traweh lah begitu. Ya, traweh. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa yang melakukan ibadah malam, salat malam di bulan Ramadan, ya, dengan dasar iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kesempatan buat kita, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk melakukan qiyam Ramadan. Di bulan-bulan yang lain kita sudah melakukan qiyamul lail, maka di bulan Ramadan tentunya kita lebih semangat lagi untuk melakukan qiyam Ramadan. Yang ketiga, sedekah. Rasulullah SAW manusia yang sangat dermawan, lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Bahkan sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Yang ke berapa sekarang? Dicatat enggak? Bapak mencatat poin ke berapa sekarang? 4 ya. Apa tadi? Tilawatul Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran." Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran.
Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya bulan Ramadan itulah bulan diturunkannya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Bapak Ibu boleh memilih istilah Lailatul Qadar atau memilih istilah malam Qadar. Ya, hindari istilah malam Lailatul Qadar. Kenapa? Lailah itu sudah malam. Berarti kan malam-malam kan? Dua, berarti malamnya dua. Padahal Lailatul Qadar itu hanya satu malam. Jadi ini dari penggunaan istilah saja kita mesti hati-hati ya, ucapkanlah Lailatul Qadar atau malam Qadar. Hindari ucapan malam Lailatul Qadar atau lebih lagi malam-malam Lailatul Qadar. Banyak Lailatul Qadarnya. Jadi Al-Qur'anul Karim diturunkan dalam dua tahapan. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dalam dua tahapan. Tahapan pertama dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Lauhul Mahfud di atas langit yang ketujuh, Baitul Izzah itu di langit dunia. Langit itu kan tingkat-tingkat, ya. Tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, langit yang kita lihat ini, Bapak Ibu sekalian, ini disebut dengan As-Sama'ud Dunya, langit dunia. Ini yang kita lihat ini. Nah, turun dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah, itu turun secara keseluruhan, jumlatan wahidah. Itu tahap yang pertama menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian tahapan yang kedua, dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit demi sedikit, dari ayat ke ayat, dari surat ke surat, selama 23 tahun. 23 tahun. Nah, karena Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, maka membaca Al-Quran di bulan Ramadan tentu berbeda. Nilainya, berbeda pahalanya ketika kita baca di luar Ramadan. Ya, dan saya katakan siapa yang terbiasa membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan pasti dia akan baca. Kalau di luar Ramadan sehari, Bu, sehari berapa juz, Bu? Kalau putra-putrinya yang di Ma'had kan sehari bisa 5 juz ya. Kalau orang tuanya berapa nih? Mudah-mudahan menyusul ya. Bila seseorang membaca Al-Quran di luar Ramadan, katakanlah setengah juz, maka di bulan Ramadan saya yakin bisa 1 juz. Nah, ini semangat, mulai semangat gitu Pak. Bila di luar Ramadan ia membaca sehari-harinya 1 juz, maka di bulan Ramadan insya Allah dia mampu 2 juz. Insya Allah begitu. Dan itu harus menjadi penyemangat buat kita. Siapa yang tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka kemungkinan kecil dia membaca Al-Quran di luar Ramadan. Loh kok bisa? Ya bisa. Di Ramadan aja dia nggak baca, apalagi di luar Ramadan. Gitu ya. Kira-kira benar nggak tuh? Siapa yang tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kemungkinan kecil. Ya kemungkinan kecil, bisa juga ada peluangnya ya. Tapi kemungkinan kecil dia membaca di luar Ramadan. Alasannya sederhana, di bulan Ramadan aja dia nggak baca, apalagi di luar Ramadan. Gitu Bapak Ibu sekalian. Padahal membaca Al-Quran itu kewajiban kita. Kewajiban Bapak Ibu sekalian. Seseorang seringkali banyak alasan untuk menghindari membaca Al-Quran. Alasannya diantaranya hurufnya kecil-kecil.
Hurufnya mushaf yang begitu gede itu dianggap hurufnya kecil-kecil. Padahal handphone itu hurufnya jauh lebih kecil. Lah kok kelihatan? Kan gitu kan? Kok apa namanya? Kelihatan gitu. Seringkali argumentasinya terutama ibu-ibu ya. Bu, kenapa nggak baca Al-Quran? Saya head Pak Ustadz. Oh head. Coba ibu sampingnya baca Bu. Head juga Ustadz. Oke. Ini masih taklim nih Pak Ibu ya. Ibu sampingnya baca Al-Quran. Ustadz halangan juga Ustadz. Akhirnya satu majelis itu halangan semua. Nggak ada yang mau baca Quran. Kemudian Ustadznya bertanya, Bu, kalau nggak head baca nggak? Sambil garuk-garuk kepala, nggak Pak Ustadz gitu kan. Jadi itu jadi alasan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimulakan oleh Allah, membaca Al-Quran itu jangan menunggu waktu luang. Tapi luangkan waktu. Hampir di antara kita ini sibuk semua. Ibu-ibu sibuk di dapur. Masya Allah, kalau ibu-ibu ini di rumah itu pekerjaannya dari suami bangun tidur sampai suami tidur kembali. Itu aktivitas luar biasa. Lebih-lebih Ramadan. Dari sebelum waktu sahur, ibu-ibu sudah nyiapkan makanan. Kalau sudah siap, suami anak-anak baru dibangunkan. Ya, setelah mereka sahur, ibu-ibu masih terampil tangannya mencuci piring. Ya kan? Kemudian nanti mencuci baju, siang sedikit belanja. Ya, nanti habis duhur sudah meracik bumbu-bumbunya, asar sudah mulai terampil lagi. Ya, sebelum maghrib sudah siap semuanya, sesudah maghrib masih sibuk mencuci piring. Begitu seterusnya, mau tidur masih saja ada yang ganggu. Ada yang ganggu Bu ya, suka gangguin kan. Nah artinya sibuk. Suami juga sibuk, istri juga sibuk. Terus kapan baca Al-Qur'annya? Tentunya luangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an. Jangan menunggu waktu luang. Lebih-lebih ini di bulan Ramadan. Lebih-lebih Bapak Ibu sekalian kalau dibaca di masjid. Nih, di masjid. Kalau dibaca di masjid, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Apa dalilnya? Dalilnya ini. Sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, namanya ingat-ingat Uqbah bin Amir. Beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah. Rasulullah itu pernah keluar menjumpai kami sedang berada di Suffah. Suffah itu tempat di belakang Masjid Nabawi zaman Nabi ya, bukan zaman sekarang. Sebut saja mungkin orang sebut serambi masjid lah, tapi masjid bagian belakang lah. Itu ada tempat yang disiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para fuqara muhajirin, apakah dari Makkah, apakah dari Yaman, apakah dari Persia, dari beberapa wilayah yang mereka ini fakir-fakir, miskin-miskin, ya, mereka tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya rumah. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilakan menempati sufah, menempati tempat di belakang Masjid Nabawi. Ada bagian masjid belakang begitu. Nah, kata Uqbah bin Amir, suatu pagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai kami pada waktu kami berada di Sufah, berarti di masjid. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, sukakah di antara kalian setiap pagi Bapak Ibu sekalian, pergi ke pasar Budhan dan Akik? Budhan dan Akik. Ini dua pasar zaman Nabi khusus transaksi jual beli onta-onta mahal. Kalau onta-onta murah pasarnya bukan ini. Kalau sekarang itu showroom mobil mahal. Mobil mahal. Mobil mahal itu diantaranya apa ya? Mobil apa Pak? Pak, mobil mahal itu apa Pak? Oh,
Malu-malu jawabnya takut ketahuan mobilnya. Ya, apa ya? Jaguar barangkali ya. Temennya Jaguar itu apa? Apa itu yang mahal banget tuh loh? Bu apa bu? Ibu-ibu barangkali yang tahu. Apa bu? Mobil yang mewah itu bu? Ah, Lamborghini. Lamborghini nggak ada. Baik-baik, sebut saja begitulah ya. Saya ulangi lagi, pagi-pagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka berdialog, para sahabat yang berada di Sufah. Kata Nabi, pertanyaan Nabi kepada mereka, sukakah di antara kalian, ada di antara kalian setiap pagi berangkat ke pasar namanya Buthan atau Akik, lalu ia pulang membawa 2 ekor onta yang gemuk, onta yang bagus, onta yang mahal, tanpa melakukan dosa atau memutuskan silaturahim. Artinya pulang membawa 2 ekor onta itu, Bapak Ibu ya, tidak dengan cara mencuri, tidak dengan cara begal ya, bisa jadi itu hibah gitu kan, hibah dari yang punya pasar. Bagaimana? Senang nggak kalau begitu? Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Kami suka yang demikian itu. Kami senang ya Rasulullah pulang-pulang bawa 2 ekor onta. Ingat, ontanya bukan onta murahan, tetapi onta mahal. Ketika itulah Bapak Ibu sekalian, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afala yahdu ahadukum ilal masjid faya'lamu au yaqra'u ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairul lahu min naqatain wa thalathun khairul lahu min thalath wa arba'un khairul lahu min arba' rawahu al-Imam Muslim. Nah, sekarang gini aja. Ya, kenapa kalian nggak pagi-pagi ke masjid saja? Ya, ke masjidlah kalian gitu. Segeralah ke masjid. Pagi-pagi itu maknanya juga bisa waktu pagi, maknanya juga ya segera gitu loh. Berbondong-bondong semangat ke masjid untuk mengetahui, untuk untuk mengerti, untuk mengetahui, otomatis mempelajari, otomatis mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau membaca 2 ayat dari kitab Allah Jalla Jalaluh. 2 ayat itu lebih baik daripada 2 ekor onta. 3 ayat yang dipelajari, yang dibaca di masjid itu lebih baik daripada 3 ekor onta. 4 ayat yang dibaca, dipelajari di dalam masjid itu lebih baik daripada 4 ekor onta. Jadi ini hadis ini penyemangat buat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau tadi kalian seneng kalau pulang-pulang membawa onta yang mahal, ini loh ada yang lebih berharga daripada onta. Apa itu? Ayat-ayat Al-Quran. Oleh sebab itu para jemaah sekalian, Ramadan momen yang penting buat kita untuk semakin sering datang ke masjid. Saya yakin bapak-bapak khususnya sudah 5 waktu sholatnya berjamaah di masjid. Nah, manfaatkan waktu-waktu di masjid itu diantaranya untuk membaca Al-Quran, untuk mentadaburi Al-Quran. Ibu-ibu boleh nggak ke masjid? Boleh ya Bu ya? Boleh ke masjid asal aman dari fitnah dan lain sebagainya, baca Al-Quran. 2 ayat yang kita pelajari, yang kita baca, itu lebih baik daripada 2 ekor onta. Bagaimana kalau 10 ayat? Tentu lebih baik daripada 10 ekor onta. Bagaimana kalau 100 ayat? Tentu lebih baik daripada 100 ekor onta. Bapak Ibu ngomong-ngomong, omon-omon. Sorry ya. Omon-omon. Omong-omong, ya. Berapa sih harga onta yang paling mahal itu? Nggak tahu semua ya, karena kita nggak pernah beli onta ya. Iya. Iya. Saya pernah, ya bukan iseng-iseng, pernah nanya. Memang betul-betul saya pernah nanya. Saya lupa tahunnya. Waktu itu
diundang dan diajak seorang syekh. Ya, saya itu tinggal di Makkah, namanya Syekh Musa Al-Luqmani, beliau penghafal Al-Quran. Wah, kapan saja itu hafalannya hadir Pak Ibu. Kapan saja, mau bangun tidur, mau sambil dikit merem, itu hafalannya itu lancar banget. Luar biasa. Ya, luar biasa. Sudah sekelas Sudes lah gitu kan. Itu beliau beberapa kali datang ke Mahat kita ini, Syekh Musa. Ya Alhamdulillah, Syekh Musa pertama kali tahu Indonesia itu ya di Mahat kita ini. Namanya Syekh Musa Al-Luqmani. Dulu juga ada Syekh Dr. Naif Al-Utaibi, itu pertama kali ke Indonesia ya ke Darussunnah. Masih ada syekh-syekh yang lain dan Alhamdulillah sampai hari ini syekh yang mengajar untuk santri-santri kita ini ada Syekh Muti Al-Usali. Hari ini juga masih ada beliau di Mahat kita ini, sedang ngajar di kampus. Jadi kita ada kampusnya juga. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Imad ya, itu juga mengajar di tempat kita ini. Baik, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk mendengar cerita Syekh Musa Al-Luqmani. Beliau pernah mengajak kami jalan di padang pasir ya. Malam itu, ngajaknya bukan siang, malam. Malam diajak naik mobil, ternyata diajak bakar-bakar daging waktu itu. Masa-masa daging di padang pasir, di Hudaybiyah sana. Itu pas purnama ya, jadi indah sekali gitu Pak. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian pernah umrah, pernah haji, itu biasanya kan diajak ke Hudaybiyah untuk minum air susu onta ya Pak. Jadi di Hudaybiyah itu ada dua yang dijual, air susu onta dan air kencing onta. Air kencing onta itu dijual dan itu harganya lebih mahal daripada susunya. Untuk apa? Kencing onta itu untuk obat, diminum. Tapi jangan bayangkan seperti kencingnya kambing kita atau sapi kita ya. Nah, pada waktu itu ya saya bertanya kepada orang Badui itu, wahai Pak Badui, Pak gitu ya, onta di Arab ini berapa harganya? Kata dia, ente mau yang murah apa yang mahal? Ya sebutkan saja, yang murah berapa, yang mahal berapa. Memang ente mau beli? Enggak, nanya saja. Terus disebutin Pak, onta itu ada yang sekian. Yang paling murah, dari yang paling murah, yang paling mahal. Kemudian beliau seingat saya, mudah-mudahan saya nggak lupa dalam mengingatnya ya. Beliau pada waktu itu mengatakan ada yang 17 juta. Bagaimana Pak, Ibu? Murah nggak 17 juta onta? Murah atau mahal? 17 juta, murah atau mahal onta itu? Sapi berapa sapi Pak? Oh Bapak ini ditanya mobil nggak jawab, ditanya sapi nggak jawab. Nggak punya mobil, nggak punya sapi katanya. Pak Ibu, harga onta 17 juta itu mahal atau murah? Ada yang murah, ada yang mahal. Ya, 17 juta real Saudi. Real itu. Saat itu real 3.000. Saat itu real 3.000. Berarti 17 juta kali 3.000. 51 miliar. Wah, kok ada ya onta harganya segitu? Otak saya menolak pada waktu itu. Kayaknya nggak mungkin deh. Syekh, kaifa hada? La yumkin hada. Melotot ya. Kenapa nggak mungkin? 51 miliar. Kurs 3.000 real. 3.000 rupiah ya per satu real. Kemudian sempat berpikir
Bapak Ibu sekalian ya, sempat berpikir, mungkin juga ya ada onta yang seharga segitu. Apa perbandingannya? Perbandingannya burung perkutut. Burung perkutut kalau menang kontes itu harganya lebih dari 1 miliar. Yang menurut saya burung perkutut itu matangnya lebih murah daripada mentahnya. Coba digoreng. Laku enggak? 1 juta? Enggak laku. Tapi hidupnya kalau menang kontes itu bisa lebih dari 1 miliar. Dulu pernah tahu di mana ini? Di Cibubur itu loh. Cibubur itu kan ada pramuka ya. Kan di situ suka kontes-kontes itu. Itu pernah denger deh. Setelah menang kontes itu ada yang bawa Mercy baru, Pak. Ditawar tuh, yuk. Burungnya ditawar dengan burung perkutut maksudnya ya. Ditawar ijolan. Apa ijolan tuh ya? Tukaran dengan Mercy itu nggak dikasih, Pak. Maka kalau onta harganya sekian miliar, perkutut aja sekian miliar juga, maka masuk akal. Masuk akal para jamaah sekalian. Ya. Nah, kemudian kalau kita googling hari ini ada ternyata onta itu yang harganya 40 miliar. Coba aja di googling. 40 miliar. Nah, kita bisa bayangkan kalau 2 ayat dari ayat Al-Qur'anul Karim yang kita kaji, yang kita bahas di dalam masjid lebih baik daripada 2 ekor onta, berarti 2 ayat itu lebih berharga daripada uang 80 miliar. Gitu Pak. Sekarang kalau di hadapan kita Pak, ini 2 ayat, ini 80 miliar. Pilih yang mana? Ibu pilih yang mana Bu? Ini 2 ayat, ini 80 miliar. Pilih yang mana? Dua-duanya. Enggak, satu. Kalau saya Bapak Ibu, saya pilih yang mana ya? Masalahnya ini sedang bangun gedung belakang ini saya. Gedung belakang itu insya Allah untuk anak-anak SD ya, insya Allah. Jadi mohon doanya saja, doain aja. Saya tidak minta dananya, minta doain aja supaya ada orang-orang yang konglomerat bingung naruh uangnya di mana gitu, sehingga ditaruh untuk pembangunan ini. Mohon doanya Pak Ibu ya. Mudah-mudahan Juli sudah kita bisa pakai untuk anak-anak kita. Anak-anak SD putri ya. Kalau putra di sini tetap. Jadi saya ulangi lagi, kalau ini 2 ayat, ini 80 miliar. Kalau saya pilih yang mana ya? Kalau saya pilih 2 ayat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Nggak ada yang nawarin. Ya nggak ada yang nawarin, ngapain kita pilih ya kan? Kita pilih ayat. Dan memang begitulah Rasulullah SAW sebutkan 2 ayat lebih baik daripada 2 ekor onta. Nah, oleh sebab itu, mari Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, kita manfaatkan masjid untuk selain sholat ya, untuk baca Al-Quran itu. Gitu Pak ya, kita semangat ya untuk mencapai target-target tertentu. Luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Tip. Oh, jam berapa? Cukup ya? Berikutnya adalah apa Pak? Yang keberapa Pak? Apa itu? Iktikaf. Iktikaf Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di masjid kita ini setiap tahun iktikaf. Iktikaf itu di masjid ya. Iktikaf di masjid. Bukan di mall. Iktikaf itu di masjid, bukan di mall ya. Idealnya 10 hari. Kalau nggak mampu ya sebagian hari saja. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin sebagian hari saja, pilih malam atau siang. Pilih malam atau siang. Kalau iktikaf malam
berarti masuknya sebelum maghrib, keluar setelah subuh. Itu malam. Karena malam itu maghrib sampai subuh. Berarti sebelum maghrib, sesudah subuh. Kalau ingin siang saja, berarti masuk sebelum subuh, keluar setelah maghrib. Pak, saya nggak mampu itu, saya masih kerja, saya masih kesibukan. Saya mau beberapa jam sajalah di masjid untuk ibadah. Bisa nggak itu disebut dengan i'tikaf? Nah sekarang definisi i'tikaf itu apa? Berdiam diri di masjid dalam rangka untuk ta'abbud, beribadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Nggak mampu 10 hari, ya paling nggak malam saja atau siang saja. Nggak mampu ya sebagian saja. Mau 3 jam, 4 jam, yang penting niatkan saja ini ibadah, soal pahala urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya Lailatul Qadar. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Kita baca Al-Quran malam itu lebih baik daripada membaca Al-Quran selama 83 tahun lebih 4 bulan. Kita sedekah malam itu, kita qiyamul lail malam itu, ya, maka itu semuanya lebih baik daripada kita beraktivitas yang sama, ya, selama 83 tahun di luar Ramadan, ya. Ramadan dikeluarin lagi, ya. Maka untuk meraihnya itu mau nggak mau kita niatkan hari ini, kita berdoa supaya Allah berikan kesempatan. Dan meraih Lailatul Qadar itu apakah mesti di masjid? Jawabannya tidak. Di rumah ibu-ibu bisa meraihnya saat malam itu digunakan, dimanfaatkan untuk ibadah. Nah, tuh. Jadi kalau bisa fokus dulu lah ibadah, baru mikir pulang kampung. Takutnya mikir pulang kampung malah nggak aktivitas ibadah. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, meraih pahala haji dan umroh, itu caranya Bapak Ibu sekalian sholat subuh berjamaah, setelah itu kemudian zikir, baca Quran, ya, zikir azkarus shobah, ya, sampai terbitnya fajar, tunggu kira-kira 15 menit, lalu sholat 2 rakaat, maka pulang-pulang membawa pahala haji dan umroh. Hadis dihasankan oleh Syekh Albani, riwayat Imam At-Tirmidzi. Umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, ini menyamai haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir banyak berdoa, banyak istighfar. Doa yang terbaik itu adalah di saat menjelang berbuka puasa itu. Pak, Ibu, adzan dikumandangkan, kita sibuk makan kan? Padahal itu jangan lupa banyak berdoa. Sebelumnya, beberapa menit sebelumnya, dan ketika berbuka juga banyak berdoa. Ya, idealnya berbuka, Bapak Ibu sekalian, siapkan kurma. Mau kurma Nabi, mau kurma ajwa Nabi, ya, mau kurma sukari. Selain itu apa lagi? Rutop itu kurma basah, itu rutop. Kalau tamer itu kurma kering. Nah, sering kita makan kurma kering kan. Kalau rutop itu yang masih ada warna kuning-kuningnya itu loh, Pak. Itu kalau ada itu, kalau nggak ada yang kering. Mau jenis kurma apa saja silahkan, tapi hindari kurma produk Israel, ya. Kan ada kurma-kurma produk Israel itu yang beredar di pasaran tuh. Kan Israel membunuh saudara kita kan. Nah, ketika adzan dikumandangkan, Bapak Ibu sekalian, tadi itu ambil kurma, bismillah, makan, minum, zahabat dhama wa talatil uruk wa thabatal ajru insya Allah. Kurma yang kedua masuk, kurma yang ketiga masuk, kok belum menendang juga, lanjutin nasi kotak. Nanti kekenyangan nih. Itu nanti habis sholat maghrib lah, ya. Iya, sholat maghrib. Nah, banyak berdoa. Kemudian banyak istighfar para jemaah sekalian. Istighfar yang terbaik itu saat-saat sahur itu, waktu sahur itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahurlah mereka istighfar. Jadi sahur itu jangan sibuk makan dan minum saja, tetapi banyak beristighfar.
istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah Bapak Ibu sekalian, aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan setelah kita melakukan nanti kita berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya akan kemukakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Hadis ini bercerita tentang sahabat Nabi yang bernama An-Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai. Beliau ikut perang Badar dan ikut perang Uhud. Ya. Pada saat Uhud inilah beliau syahid di medan Uhud. Tentunya sebelum syahid, sebelum meninggal dunia, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, "Ara'aita idza sallaitu shalawatil maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'a a'adkhulul jannah?" Qala na'am. Ya Rasulullah, apa pendapatmu apabila aku telah melaksanakan salat yang difardukan? Ini saya sebut kunci mudah bagi laki-laki masuk surga. Nah, salat yang difardukan ini tentunya maghrib, isya, subuh dan seterusnya itu dikerjakan berjamaah di masjid. Jadi Bapak-bapak ketahuilah bahwa salat Bapak-bapak yang wajib itu dikerjakan berjamaah di masjid, bukan di rumah. Bukan di rumah. Mau di kantor, tapi kantor kan ada masjidnya, ada musolanya. Nah, di situ berjamaah. Pokoknya usahakan kalau ada panggilan azan segera mencari tempat sholat berjamaah. Ya. Supaya telinga kita ini nanti menjadi saksi, ya, menjadi saksi bahwa telinga ini ya setelah mendengarkan azan ya langsung ada respon badan untuk melangkahkan kaki ke masjid. Jadi Ramadan awal yang terbaik bagi yang belum aktif berjamaah, aktiflah berjamaah di masjid. Yang kedua, modalnya aku berpuasa di bulan Ramadan. Nah itu Pak, puasa Ramadan nih. Yang ketiga, aku halalkan yang halal, aku yakini yang dihalalkan oleh Allah itu halal. Aku yakini yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW itu adalah halal. Wa haramtul haram, aku haramkan yang haram, aku meyakini apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya adalah haram, dan aku menjauhi yang haram. Jadi enggak cukup meyakini zina haram, riba haram, mencuri haram, menipu haram, tidak cukup, melainkan menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam azid ala dzalika syai'a. Aku tidak menambah lebih dari itu ya Rasulullah. A'adkhulul jannah. Apakah aku bisa masuk surga? Kata Nabi, "Na'am." Iya, kamu masuk surga. Masya Allah, ini kunci mudah bagi laki-laki masuk surga, sholat yang difardukan tentunya berjamaah. Yang kedua saum Ramadan, yang ketiga menghalalkan yang halal, yang keempat mengharamkan yang haram. Tentunya ibu-ibu bertanya juga, kalau bagi wanita gimana kunci mudahnya masuk surga? Bu, ada satu riwayat hadis ya. Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Apabila seorang wanita salat 5 waktu. Nah, Bu, salat 5 waktu Ibu ya. Kemudian berpuasa 1 bulan, berarti puasa Ramadan. Yang ketiga, menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya, tidak melakukan fahsya, ya, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, termasuk menutupi auratnya. Yang keempat, mentaati suaminya sendiri. Saya ulangi lagi ya. Yang keempat, mentaati suaminya sendiri. Saya taat sama suami Ustaz. Kan nanya, Ustaz, suaminya siapa? Tetangga. Bahaya ini. Mentaati suaminya sendiri. Nah, ketika wanita memiliki amaliyah tadi itu, ya, termasuk saum Ramadan tadi itu,
ia masuk surga dari pintu manapun yang ia inginkan. Nah, saya tanya ibu-ibu, Bu, pintu surga ada berapa? Jangan sampai salah masuk ya. Ada 8. Pintu neraka ada 7. Ya, jadi pintu neraka lebih sedikit daripada pintu surga. Jangan salah masuk nanti. Ya. Wah ini ada pintu 7 nih, saya masukin aja. Jangan dulu. Ya. Nah, salah satu-satunya pintu yang dimasuki oleh Ahlus Shaum ini adalah Ar-Rayyan. Betul ya? Ar-Rayyan. Baik, demikian penutupan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, silakan mengingat-ingat, silakan mencatat, silakan saja. Dari apa yang saya sampaikan, intinya adalah kami, keluarga besar Darussunnah, mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Sekaligus hari ini sangat menggembirakan bagi kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Sekian, saya kembalikan ke Ustadz. Saya kembalikan ke Ustadz aja. Bukan Ustadz saya, Ustadz. Oh, bukan Ustadz. Berarti Ustadz ya? Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan kepada Ustadz Ibadur Rahman telah kita dengarkan bersama-sama tausiah mengenai targhib Ramadan. Ustadz, ada sesi tanya jawab, Ustadz? Terserah Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dari Bapak-Bapak terlebih dahulu, mungkin ada yang ingin bertanya? Kalau Bapak-Bapak itu ikut ibu-ibunya. Oh, iya. Suka malu-malu Ustadz biasanya, Ustadz. Ibu-ibu ada yang bertanya, Bu? Mungkin ditulis atau apa? Atau langsung aja, nggak apa-apa. Mikrofonnya dikasih, kalau nggak dikasih nggak. Kejauhan, Ustadz. Mau langsung siapa? Ini ada yang mau nanya. Iya deh. Oh, ini termasuk wali santri mau nanya. Bismillah, Ustaz. Pertanyaan saya singkat. Sebaiknya untuk sholat tarawih ini 11 atau 23 rakaat? 11 atau 23? 11 cepat, 23 lama, pilih mana? Yang cepat, Ustaz. 11 cepat atau 23 lama? Atau dibalik, Pak? 23 lama? Oh, sama aja ya. 23 cepat, 11 lama. Bu, Pak, Bapak Ibu sekalian, tarawih itu artinya apa sih? Santai ya? Ini malah tergesa-gesa. Coba di YouTube itu kan, 23 itu 7 menit selesai. Tolin, wakbar, ya Allah. Ya, kan gitu ya. Tolin. Wah, kayak apa olahraga apa itu ya? Enggak demikian. Kalau Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang salatnya Rasulullah, salat malamnya Rasulullah itu kan jangan tanya bagusnya, jangan tanya apalagi panjangnya. Artinya jangan tanya itu maksudnya ya pasti bagus, pasti panjang kan? Seperti itu. Jadi 11 sajalah. 11 sajalah ya. Ya, 11 saja. Soal itu perbedaan fikih nanti ulama ahli fikih lah yang menjelaskan, tapi kalau Bapak Ibu sekalian 11 bisa khusyuk itu yaudah 11 saja. Ya, Aisyah kan mengatakan demikian, Ramadan maupun di luar Ramadan, ya, Rasulullah itu tidak lebih dari 11. Mau 22, 23, 22, 21, itu ada masing-masing fikihnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Namun kita tetap melaksanakan itu ya, artinya 11 itu. Itu sholat tarawih ya. Kalau saya kerjakan di tengah malam boleh apa enggak? Ya boleh, kenapa enggak boleh?
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ada 3 waktu qiyamul lail itu Bapak Ibu sekalian, half, pertengahan malam. Jadi pertengahan malam bangun-bangun untuk tahajud. Itu namanya midnight show. Midnight show-nya orang beriman itu ya qiyamul lail tengah malam. Atau kurangi sedikit waktunya berarti 1/3 awal. Atau tambah sedikit berarti 2/3 akhir malam, kan begitu. Silakan saja. Namun karena saking banyaknya kebaikan sehingga dibolehkan untuk sholat tarawih itu ba'dal isya, setelah isya. Berbondong-bondong kaum muslimin datang ke masjid. Malam pertama penuh masjidnya. Malam yang kedua masih penuh. Ya, malam yang ketiga sudah mulai ada kemajuan. Malam yang keempat tenda masjid sudah mulai digulung. Ya kan gitu. Begitu terus kemajuan. Coba kita bisa bayangkan seandainya istiqomah semua Bapak Ibu sekalian, Allah kasih berkahan, Allah kasih keberkahan buat kaum muslimin yang ada di negara kita ini. Dan termasuk negaranya akan dikasih keberkahan oleh Allah. Namun seringkali momen Ramadan itu semangatnya di awal. Akhir-akhir itu sudah menurun kan? Sudah menurun, sudah mikirnya pulang kampung, jajan, buat jajan, beli jajan, apalagi Baju lebaran Ustaz. baju lebaran, ya, baju lebaran, Itu Ustaz. macam-macam lah ya. Jadi padahal kalau kita lihat Nabi dan para sahabatnya justru naik-naiknya itu di 10 hari terakhir itu naik-naiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak melarang Bapak Ibu sekalian untuk pulang kampung, tidak. Tapi jangan lupa dari pulang kampung oleh-olehnya aja. Baik, wallahu a'lam bishawab. 11 saja ya. Alhamdulillah. Untuk Ummahat mungkin ada yang ingin bertanya? Ini ada. Oh iya. Jika ada wanita ibu menyusui sudah bayar fidyah, apakah wajib mengqadha puasa juga? Wah, ini Ustaz Rizal ya? Ustaz, Mujud Ustaz. ini bagian dari masalah fikih ini, masalah syariah ini. Ayo Ustaz Rizal, jawab. Ya. Kemarin sudah saya bilang kalau ada pertanyaan soal fikih antum yang jawab. Nah, sekarang ini ada fikih. Silakan jawab. Jika ada wanita atau ibu menyusui sudah bayar fidyah, apakah wajib mengqadha puasa juga? Ya, ini kaitannya dengan wanita hamil dan menyusui Ustaz. Gimana puasanya nantinya qadha puasa atau fidyah juga atau fidyah saja? Fadhol Ustaz. Silakan disimak Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pada intinya adalah seseorang yang berhalangan untuk tidak berpuasa Ramadan ya, memiliki kewajiban untuk mengqadhanya. Jadi apakah qadha itu karena safar ya, atau karena sakit, menyusui ataupun nifas. Ya. Jadi sejauh yang kami pelajari adalah ketika beliau menyusui, ditunggu dulu sampai usia menyusui itu selesai. Akan tapi terkadang sesuai dengan pengalaman adalah ketika belum selesai masa menyusui sudah diberi rezeki lagi. Ya, sehingga ini memberikan hukum ataupun solusi dari para ulama yang sejauh yang kita pilih ataupun yang dikuatkan oleh ulama adalah maka solusinya adalah membayar fidyah. Dan ketika sudah membayar fidyah, qadarullah di tahun keempat atau tahun kelima ternyata sudah istilahnya ada waktu untuk mengqadhanya, maka wallahu alam tidak perlu untuk mengqadhanya lagi. Barangkali itu jawabannya. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, singkat jawabannya ya. Masya Allah. Iya.
Masih ada yang ingin bertanya mungkin dari ibu-ibu atau Itu. bapak-bapak? Lewat ada. Ada. Wah, banyak, mic, banyak, banyak. Mikrofonnya. iya. Mic-nya kasih lah. Ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Ustadz Ibadur Rahman berserta keluarga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah. Ustadz, Ana mau bertanya masalah tadi yang bayar fidyah. Misalnya kalau belum bayar fidyah, tapi yang namanya ibu-ibu ada aja ujurnya ya Ustadz ya. Nah akhirnya itu sudah misalnya lewat 3 tahun gitu ya, 4 tahun. Nah dia belum bayar juga. Nah itu apakah, nah anak pernah dengar ada bisa mewariskan pada anak-anak itu misalnya bayar puasa untuk ibunya gitu loh. Tapi mekanismenya bagaimana ya Ustaz? Jadi misalnya kadarullah orang tua itu meninggal si ibu itu dan dia puasanya masih ada terhutang. Nah katanya bisa, ya Ana belum jelas lagi Ustaz ya, bisa dibayarkan, diwariskan untuk anak-anaknya dibayarkan. Itu mekanismenya bagaimana Ustaz? Apakah itu benar ada atau bagaimana Ustaz? Saya mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Jadi seseorang meninggal, Iya, punya tapi hutang puasa. Nah, Ustadz Reza lagi. anaknya pernah dengar kata Iya, anaknya. Ustadz Reza lagi. Gimana Ustadz? Punya hutang puasa nih. Jadi yang diwariskan bayar hutang gitu loh saat puasa. Iya. Hebat. Nanti saya nambah-nambahin belakang aja. Ayo. Baik, syukran. Bagi orang yang qadarullah ya, dia punya hutang untuk berpuasa ya. Kemudian datanglah ajal dan tidak sempat untuk menunaikannya ya. Maka ya tentu saja ini banyak istilahnya pendapat ya, akan tapi tentu saja banyak yang merojihkan dan kadang yang merojihkan berbeda-beda. Tapi ya sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ahli warisnya boleh untuk menyaurkan puasanya atau membayarkan hutang puasanya. Atau ahli warisnya bisa untuk memilih untuk membayarkan fidyah kalau dia termasuk orang yang berpuasa karena sebab usia yang lanjut ya, akan tapi belum dibayarkan fidyahnya. Sehingga ahli waris tidak hanya mendapatkan warisan berupa hartanya, akan tapi juga memiliki kewajiban yang paling dekat kekerabatannya membayarkan fidyahnya. Ya. Barangkali seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Al-Ustadz. Fadhal masyur. Ya, nanti aja. Baik Ustaz. Ada lagi Ibu? Ya, silakan. Bismillah, Ustadz saya mau bertanya, ini kan nanti di bulan Ramadan berdasarkan siklus haid bulanan perempuan, itu misalnya nih saya dapat di penghujung akhir-akhir Ramadan, sedangkan itu kan adalah insya Allah hari-hari yang kita tunggu ya Ustadz. Nah untuk itu misalnya saya menggunakan obat untuk biar saya nggak haid gitu, misalnya selama 3 hari itu saya tunda seperti yang kita biasa gunakan untuk haji dan umroh, apakah itu bisa Ustadz? Menunda haid dengan minum pil Iya. supaya sempurna puasanya. Ustadz. Atau buka dulu fatwanya boleh. Minum pil supaya nggak haid kan, seperti haji umroh gitu ya. Supaya sempurna hajinya, ini sempurna puasanya sehingga dia minum, yang bersangkutan minum obat penunda haid. Boleh apa enggak? Baik, di antara beberapa sebab yang membolehkan menggunakan obat untuk mempercepat haid, di antaranya yang pertama adalah ketika seseorang ya memiliki iddah karena dia memiliki kewajiban iddah setelah ditinggalkan suaminya karena berpisah ataupun karena ditinggal wafat. Di antaranya tapi memiliki syarat-syarat yang tentu saja tidak bisa dilakukan dengan semaunya. Tapi ada syaratnya, di antaranya adalah karena
tinggal di suatu rumah yang tidak aman ya, sehingga ada beberapa hal yang dibolehkan, diantaranya adalah karena ketakutan yang membuat dia tidak aman ya, baik ketakutan perasaannya ataupun karena ada yang mengganggunya. Nah, kemudian untuk masalah puasa ya, meskipun ada yang membolehkan untuk memberikan atau meminum obat yang bisa menunda haid ya, maka kita tetap memilih yang afdal ya, memilihkan secara alami karena sudah ada ketentuan-ketentuannya. Itu kalau orang yang haid ya dia tidak berpuasa, bahkan diharamkan untuk berpuasa. Tetapi dia menggantinya saat sudah berhenti. Itu ketika sudah memasuki Syawal beberapa hari setelahnya. Jadi kita berusaha untuk memilih yang terbaik. Karena kalau sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian ada campur tangan manusia, maka ditakutkan selanjutnya tidak alami lagi atau justru nanti untuk tahun berikutnya jadi nanti tidak berpuasa karena alasan sakit ya. Jadi sesuatu yang metabolisme tubuh yang sudah normal ya, sebaiknya kita sarankan memilih yang paling afdal, yaitu tidak perlu melakukan ataupun meminum suplemen penunda ataupun mempercepat dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang paling afdal yang tentu saja juga disarankan oleh ulama yang membolehkannya. Mungkin itu saja, Ustaz. Baik. Jadi secara alami haid ya biar haid saja. Iya. Toh ada waktu untuk mengqadha. Ustadz, Afwan mau tambahkan, Iya. jika memang kita ambil afdolnya untuk seperti itu, jika Ana mau puasa sesudah Lebaran adalah puasa Syawal, yang terbaik afdolnya ataukah Ana harus balas puasa yang kemarin gitu Ustadz, hutang. Barakallahu fiik Ustadz, Ustadz. jazakallahu khairan. Siapa lagi, Tat? Tafadhol, tafadhol. Mau langsung puasa Syawal atau bayar qadha tadi dulu gitu. Ayo, Tat. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal ini adalah puasa yang dilakukan sebagai penyempurna ya. Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian menambahkan atau mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan berpuasa 1 tahun pahalanya. Sehingga syaratnya adalah menyempurnakan puasa Ramadan terlebih dahulu. Sehingga kalau ada yang tertinggal karena halangan safar ataupun karena haid dan nifas dan lain sebagainya, maka maka dia atau beliau yang berhalang tersebut menyempurnakan atau mengqadha dulu puasa Ramadannya. Kalau misalnya ketinggalan tidak berpuasa 3 hari, ya berpuasa qadha dulu, disempurnakan Ramadannya, ambil 3 hari di bulan Syawal, setelah itu baru melakukan puasa sunnah sebanyak 6 hari di bulan Syawal. Jadi disempurnakan dulu, dibayar hutangnya di bulan Ramadan, baru setelah itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Wallahu a'lam. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita sepakati jam 11 selesai ya. 15 menit lagi ya. Gak apa-apa lah, kan ini pertemuan 6 tahun sekali. Betul Bu ya? 6 tahun sekali kan? Baru kali ini maksudnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita programkan ya. Apakah 2 bulan sekali, apakah 12 tahun sekali. Baik, saya boleh menambahkan Ustadz Rizal ya. Saya nambahkan Bu ya, Pak Ibu ya. Mengenai wanita hamil dan menyusui, ini kan memang problematika fikih. Ya, sehingga para imam, para ulama itu berbeda pendapat berkaitan dengan mereka ini. Ada yang merinci, Bapak Ibu sekalian. Misalnya wanita hamil dan menyusui itu takut akan kesehatan dirinya ya,
dirinya di sini berarti ibunya. Kalau saya berpuasa maka nanti dengan kehamilan ini atau dengan menyusui ini saya bisa sakit dan lain sebagainya. Tentunya ini dengan konsultasi dokter ya. Nah, kepada wanita yang menyusui atau hamil ini, hamil dan menyusui ini, bila kondisinya demikian, maka para ulama mengatakan qadha. Dia qadha, tidak ada fidyah. Satu, qadha ya. Yang kedua, bila ia takut kesehatan dirinya dan janinnya atau bayinya, maka qadha juga. Qadha juga. Karena dihukumi seperti sakit. Ya. Yang ketiga, kalau dia takut kesehatan bayinya saja, bayinya nih, kalau saya hamil, terus bayi ini, kalau saya puasa, bayi ini bermasalah, atau kalau saya menyusui, bayi ini bermasalah, ke bayinya ya, bukan ke ibunya, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Ada 3. Pertama, wajib qadha saja. Oh ini enggak disebutin imam ini kelamaan ya. Ini rangkuman saya. Qadha saja. Yang kedua, pendapat yang kedua, fidyah saja. Pendapat yang ketiga, qadha dan fidyah. Nah, sekarang gini. Pilih yang mana? Kan gitu ya. Pilih yang mana? Fidyah saja atau qadha saja atau fidyah dan qadha? Bayar juga tiap hari ngasih makan 1 orang miskin, kalau 2 lebih bagus, atau sekaligus nanti dan ya, nanti qadha, atau fidyah saja atau qadha saja atau dua-duanya. Nah, saya kasih gambaran begini Bapak Ibu sekalian. Wanita hamil dan menyusui itu berapa bulan? Di surat Al-Ahqaf itu berapa bulan? Enggak, di surat Al-Ahqaf. Berapa Ustaz? Wa hamluhu wa fisaluhu Salasuna syahr. salasuna syahra ya. Jadi hamil dan menyusuinya itu selama 30 bulan. 30 bulan itu berapa tahun? 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah. Surat Luqman menyebutkan bahwa menyapehnya 2 tahun. Betul kan? Kok seolah-olah 2 ayat ini bertentangan ya. Ini hamil dan menyusuinya 30 bulan. Berarti 2,5 tahun. Nyusuinya saja 2 tahun. Berarti kalau itu hamilnya berapa bulan? 6 bulan kan? Ini dalalatul isyarah, sebuah dalil isyarat bahwa bisa jadi ya menurut dalalatul isyarahnya, bisa jadi wanita itu hamil, melahirkan, bayi itu umurnya 6 bulan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian diundang nikahan bulan Januari, kok bulan Juli sudah melahirkan? Sudah melahirkan pengantin itu, jangan suudzon dulu. Betul nggak? Jangan suudzon dulu. Bisa jadi itu membuktikan dalalah isyarah Al-Quran dalam surat Al-Ahqaf itu hamilnya sampai menyusuinya berapa bulan? 30 bulan. 30 bulan berarti 2,5 tahun. 2,5 tahun diambil menyusuinya 2 tahun berarti hamilnya berapa? 6 bulan. Makanya tadi jangan suudzon dulu. Kita diundang Januari. Ini Juli sudah ngelahirin. Jangan-jangan meteng sih. Kan gitu kan? Enggak boleh. Nah, oke, satu itu. Yang berikutnya adalah dalam Islam menyusuinya itu berapa tahun tadi? 2 tahun. Sempurna ASI itu 2 tahun. ASI itu singkatan air susu ibu. Jangan disingkat. Kalau
orang manggil ibunya mama berarti Asma. Air susu mama. Repotnya kalau Umi. Maka yang pas itu ASI, air susu ibu. Kalau manggilnya mbok ya asmbok ya. Air susu si mbok. 2 tahun Pak, Ibu ya, 2 tahun ya. Ini perhatikan 2 tahun. Wanita ini hamil 9 bulan umumnya. Ketemu Ramadan, dia susah payah tadi itu dengan alasan itu, alasan hamil, sehingga dia tidak puasa 1 Ramadan. Betul kan? Ditambah nanti setelah melahirkan dia menyusui berapa tahun? 2 tahun. Berarti 1 anak ini berapa Ramadan yang ia lewati? Anak yang pertama, berapa Ramadan yang ia lewati? 3 kan? 3. Anaknya umur 3 tahun, ibunya meteng maning. Kan gitu kan? Hamil lagi yang kedua. Butuh berapa Ramadan lagi? 3. Anak kedua sudah berapa Ramadan tadi? 6. Meteng maning. 3. Ya kan? Begitu seterusnya sampai anaknya 10 misalnya. Oh, produktif ya kan? Loh, ini luar biasa ini produktifnya ini. Sampai 10 anak. Berarti berapa Ramadan yang ia lewati? Berapa? 30 ya? Betul Pak ya? 30 Ramadan, berarti 30 bulan. 30 bulan berarti berapa tahun? 2,5 tahun. Kapan dia kodoknya? Mampu memang. Mengkodok berapa tahun? 2,5 tahun. Karena mau kodok hamil lagi, mau kodok hamil lagi, mau kodok hamil lagi. Ini yang demen bapaknya apa ibunya? Hamil lagi, hamil lagi, hamil lagi. Ya, maka kondisi seperti itu pilihannya pendapat Ibnu Abbas. Pedia saja. Mau kodok kapan? 2,5 tahun, anak 10. Belum lagi nanti kalau mau kodok sakit, hamil lagi. Luar biasa ya, sakit aja bisa hamil kan. Begitu seterusnya Pak. Maka dalam hal ini khilaf di antara para ulama. Itu tambahan saya. Terus yang kedua tadi apa Bu? Tadi Bu? Ibu? Soal seseorang yang punya hutang puasa, sakit ya, hutang puasa. Ini memang khilaf juga ya. Tadi sudah saya sampaikan, saya nambahin aja. Kondisi orang sakit, punya hutang puasa, setelah puasa dia mau qadha, nggak bisa qadha karena keburu meninggal. Betul ya? Keburu meninggal. Kan gitu kan? Keburu meninggal. Artinya sebetulnya dia punya keinginan untuk mengqadhanya, tapi keburu sakit berlanjut akhirnya meninggal. Itu kan kasus seperti itu. Kasus yang kedua, ketika seseorang punya hutang puasa, tapi kodoknya tar gitu kan. Nanti saja. Keburu is dead gitu. Nah ini kan juga kasus juga. Nah kasus yang pertama, ketika seseorang meninggal, sementara dia habis Ramadan itu sakit terus gitu ya. Gitu, maka sebagian ulama mengatakan tidak ada qadha baginya. Tapi kalau dia sehat tapi keburu meninggal dunia, nah ini yang dibayar oleh walinya atau kerabatnya, anak-anaknya atau kerabatnya. Kalau istri masuk kerabat enggak, Ustaz? Istri? Enggak ya? Berarti istri enggak bisa gantiin puasa suaminya ya. Wallahu alam. Yang jelas anak-anaknya Bu ya. Nah, seperti itu. Saya rasa itu tambahan saya. Untuk yang haid tadi sudah ya, tentang puasa dulu atau
bayar puasa dulu kalau utang tadi, atau puasa apa tadi? Sunnah 6 hari di bulan Syawal dulu, qodok dulu. Tadi kan disebutkan bayar dulu supaya melengkapi Ramadan. Karena hadisnya man soma Ramadan, thumma adba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian melanjutkannya, mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia puasa 1 tahun. Kalau enggak dibayar dulu berarti Ramadannya belum sempurna, kan gitu. Kan hitung-hitungannya Ramadan 30 hari tambah 6 berarti 36 hari kan. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 berarti 360 sama dengan 360 hari kalender Hijriah. Nah kalau kurang dari 36 berarti enggak puasa, jadi enggak puasa setahun, jadi dibayarin dulu. Itu Pak ya, dibayarin dulu utangnya Bu ya. Baru kemudian Syawal. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik. Demikian ayah, bunda, bapak, ibu, father and mother, abah dan ummah. Ya. Terima kasih sekali. Jazakumullah banget ya. Senang sekali hari ini, bahagia banget itu. Bisa bersilaturahim, ini kan bagian dari silaturahim, bisa berbagi pengalaman, berbagi ini dan lain sebagainya. Tentunya kami mewakili Yayasan Pesantren Islam Darussunnah hari ini bahagia banget, hari ini senang sekali, hari ini bahagia sekali. Ya, kami tentunya menyadari ya tim-tim kami, para ustadz, para ustadzah, ya kemampuan kami terbatas sehingga kami tidak bisa memenuhi standar tinggi ya, standar tinggi yang Bapak Ibu sekalian inginkan. Namun doakanlah kami ya, doakanlah kami supaya tetap meningkat. Nah ya, doakanlah kami supaya kami seluruh asatid dan ustadzah ini meningkat imannya, meningkat ilmunya, toh nanti juga akan ditularkan ke anak-anak, ke putra-putri Bapak Ibu sekalian. Kalau kami ya dibimbing oleh Allah, pasti bimbingan itu juga akan kami berikan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan mudah-mudahan silaturahim ini tidak ini awaluhu wa akhiruhu, tetapi ini adalah awaluhu. Kami sudah mencoba untuk bersilaturahim, berkomunikasi lewat program JKN ya. Karena kami mendengar, kami melihat, kami menganalisa bahwa jarang sekali di pesantren-pesantren yang lain itu membuka komunikasi seperti itu. Jarang sekali. Mereka mengadakan itu kalau ada momen-momen tertentu, misalnya momen momen bangun gedung, momen kenaikan SPP, momen, nah itu aja. Tapi kami tidak. Kami ingin komunikasi kami dengan Bapak Ibu sekalian. Tiap malam Jumat itu kan kami buka JKN ya, jaringan, bukan IKN ya, JKN, Jaringan Komunikasi Nasional. Kenapa kita kasih nama itu? Karena menjembatani antara wali-wali yang ada di luar kota, di luar pulau bahkan dengan Bapak Ibu sekalian. Memang narasumbernya ya kita juga sih, ya kita juga. Mungkin bosen kali ya. Itu sekali-kali kami nanti akan undang lah. Mungkin saya Ibrahim, mungkin saya Muti atau saya yang lain. Ya harapannya supaya menjadi media buat kita semuanya untuk berkomunikasi, untuk ya saling mengenal gitu ya. Dan itu sekali lagi jarang, bukan nggak ada, jarang dilakukan oleh mahat-mahat yang lain. Nah di Darussunnah ini kami coba untuk seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya dan alhamdulillah animonya yang ikut JKN awal-awal 150. Lama-lama kemarin malam berapa? 45. Alhamdulillah. Ala kulli hal kami akan terus lakukan itu karena itu kami merasa itu kewajiban kami untuk membuka silaturahim lah paling tidak.
Kalau komunikasi kan saling tukar pikiran, itu ada waktunya lah. Tapi yang kami inginkan adalah berbagilah Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, bila Bapak Ibu sekalian ingin berpartisipasi ya untuk kegiatan-kegiatan Ramadan di Ma'had kita ini, ada ya biasa, ada sahur, ada buka, nanti ada i'tikaf, ya ada kegiatan-kegiatan kajian ilmiah dan sebagainya. Kalau ada bapak-bapak yang mau ikut i'tikaf nantinya untuk wali santri, wali murid, kami bolehkan. Kami bolehkan ya. Ya, untuk ibu-ibu yang mau i'tikaf nggak ada tempat tuh. Mudah-mudahan di tempat yang lain. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan, ketidaksempurnaan acara hari ini, dan mohon doanya mari bareng-bareng supaya putra-putri ibu nanti lebih soleh, lebih solehah dengan bimbingan ustadz yang soleh dan ustadzah yang solehah. Doanya bareng-bareng lah, kita tidak ada yang sempurna sehingga saling melengkapi, saling memberikan masukan dan lain sebagainya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Saya akhiri billahi taufiq ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.